Salam pemirsa SWI TV Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin, dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Tentunya tema kita kali ini yaitu Banyuasin punya duo matahari. Saya hadirkan finalis dan narasumber tokoh aktivis Kabupaten Banyuasin. Tentunya sebelum saya mulai wawancara langsung, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Apa kabar Bung Sepri dan Bung Epriadi Epin? Baik. Ya, ini Bung Epri, lebih dulu saya Bung Epri dulu ya. Berkaitan dengan tema kita kali ini yaitu dengan Banyuasin punya duo matahari. Nah, dari sudut pandang Bung Epri, terjadinya fenomena belakangan ini ada dua gerakan, yang pro dan yang kontra. Ini melihat bahwa masyarakat langsung dengan dua fenomena ini ada apa? Tentunya dengan adanya ada yang menilai bahwa ini berkaitan dengan Banyuasin ini punya dua matahari. Tolong dari sudut pandang Pak Epriadi Effendi, apa yang jadi permasalahan, isi dari permasalahan sehingga terjadi Banyuasin ini punya dua matahari? Sebenarnya dua matahari kembar ini sebenarnya tidak ada di Banyuasin sebelumnya. Tapi terjadinya matahari kembar ini akibat pembagian kuih yang ada di Banyuasin ini yang jadi pemicu sehingga terjadi matahari kembar. Nah, yang multi tafsir masalah inilah yang berakibat terjadinya gejolak yang ada di Banyuasin pada saat ini. Artinya yang dipermasalahkan ini berkaitan dengan APBD ya, saya lihat itu. Karena kepentingan yang esensi berkaitan dengan masyarakat, seharusnya kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentang pembangunan, ini sebenarnya di esensi. Kalaupun memang yang memang harus itu diperjuangkan yang saat ini bahwa dengan adanya pemerintah baru ya, PJ Bupati Indonesia. Dari kita melihat dari Bu Epri, tolong jelaskan sedikit ini kepentingan yang kaitan dengan KUI APBD. Seperti apa sih yang jadi permasalahan mereka ini? Apakah ini APBD Banyuasin ini sudah dibahas bahkan di Ketuk Palu pada waktu PJ Bupati ini sebelum menjabat. Nah, ini ada apa ini? Sehingga masyarakat ini tanda tanya ini. Jadi begini, setelah saya selusuri selaku mata dari aktivis bahwa APBD ini memang sudah diketuk Palu oleh Pak Mantan Bupati Pak Haji Asqalani. Nah, namun hal tersebut ada hal-hal yang bersifat prinsip seperti yang tidak berkaitan dengan masyarakat. Itu dievaluasi lagi, anggaran dialihkan ke lain. Nah, jadi ternyata selama ini menurut pengamatan kami bahwa APBD yang sudah disahkan ini sudah ada orang-orang yang berkepentingan di situ dan sudah ada bin kata orang pada saat ini kan. Nah, jadi sehingga dengan adanya dievaluasi, dengan adanya dialihkan, nah buat gerah sehingga terjadilah multitafsir tadi. Nah, ini saya lihat ya, dari melihat bahwa dialihkan kegiatan lain, katanya dialihkan ke tunjangan TPP, status dipangkas, monitoring dipangkas, jumlah kegiatan yang berkaitan kayaknya berkenaan langsung dengan Bupati sebelumnya, Bupati Sukayadi tadi. Sehingga di masa PJ Bupati yang baru ini adanya perhatian. Ya, mungkin bagus juga ini Bung Epri ya. Dari sisi ini ada rebutan kayaknya kue APBD yang tidak mungkin sudah berubah. Yang kedua, ini kan dengan terjadinya dua matahari ini kayaknya PNS pejabat menjadi tekanan ini. Ini kerja-kerja pejabat ini jadi membuat kebingungan. Tolong sedikit jelaskan dulu. Nah, inilah dampak dari multitafsir sehingga terjadinya polemik. Ini kan yang korban ini ya ASN juga ikut korban, masyarakat yang lebih pentingnya ikut korban dengan masalah ini. Jadi ASN ini bingung di mana sih kiblat yang harus diikuti oleh mereka.
Sedangkan mereka ini kan sudah ada pemimpin yang baru. Nah, seperti yang dibawa oleh Pak Hani ini. Pak Hani ini kinerjanya bagus loh, sebenarnya. Pak Hani. Nah, tapi diganggu terus hingga terjadinya polemik. Nah, yang jadi korban ini ASN bingung, masyarakat tambah susah karena seperti ini. Seharusnya pemerintah itu berpikir harus bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi Bung Epri, terkait dengan sudah dijalankan tadi, artinya fungsi dari harapan kita dari PJ Bupati yang baru ini tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya ya. Itu yang lebih penting. Artinya program-program yang ini untuk masyarakat kita fokus pada yang harus dilakukan oleh Bupati Banyuasin. Ini kita alihkan sedikit ke Bung Sepri. Bung Sepri, dari kacamata kita selaku pegiat sosial dan sudah melihat secara langsung situasi gerakan yang belakang ini terjadi ya. Sikap apa yang mestinya dilakukan oleh pejabat ASN sehingga ini bekerjanya fokus dengan yang sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan sikap apa yang harus dilakukan oleh PJ Bupati Banyuasin sehingga hal-hal seperti ini dia harus punya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus dilakukan. Seperti apa yang harus mestinya dilakukan? Siap. Saya melihat selama ini sudah terjadi gejolak di Banyuasin ini, dalam arti sudah ada kegaduhan di kalangan ASN. Karena saya melihat di Banyuasin ini sudah ada 2 bupati seolah-olah. Tolong jelas bupati mana? Saya melihat sudah ada Bupati PJ dengan Bupati Sukajadi. Nah, saya melihat selama ini yang terjadi di Banyuasin sekarang, ya seperti itu. Jadi saya melihat banyak kepala-kepala dinas, lurah, camat itu bingung mau yang mana yang mereka dengar. Nah, itu intinya kalau sekarang yang terjadi di Banyuasin. Nah, saya juga berharap kepada PJ sekarang dan juga berharap kepada seluruh ASN, intinya mereka tuh seharusnya bersifat netral. Siapapun yang menjadi PJ sekarang, ya itu harus mereka ikuti itu. Kalau yang sudah aturan sekarang yang harus itu kalau menurut saya. Sebab jangan sampai nanti Banyuasin ini jadi korban, masyarakatnya jadi korban, ASN juga jadi korban. Nah, saya juga meminta kepada PJ harus bersikap tegas. Apabila masih ada pejabat baik lurah, camat yang kira-kira tidak menjalankan perintahnya, ya saya minta tegas, rolling, pindah. Kalau saya minta untuk Banyuasin ke depan, itu harapan saya sebagai penggiat sosial. Ya, artinya kita harapkan bahwa PJ Bupati Banyuasin ini tidak berpolitik praktis dan punya kepentingan praktis yang sifatnya mementingkan dirinya sendiri. Dalam arti dia harus mempunyai tugas yang penting, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan melihat bahwa ini dengan adanya kegaduhan ini nanti ada manfaat, ada pemain di belakang, itu yang kita tidak inginkan dari seorang PJ Bupati Banyuasin. Nanti dia tidak lurus sesuai dengan dia sebagai seorang PJ Bupati saat ini, yang tentunya kita harapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi ada 2 pandangan ini menurut kami sama ya, Prima. Satu, Sepriadi bilang bahwa PJ Bupati harus tegas. Siapapun kepala dinas, kadit dan sebagai lurah harus tunduk dan patuh pada beliau. Nah, kalau Bung Epri sendiri kan tadi sudah jelas bahwa dengan adanya kejadian ini, artinya ada orang-orang yang punya kepentingan, tolong dong pikirkan masyarakat Banyuasin ini. Itu kan harapan tadi. Nah, apa Bung Epri? Ini saya beralih sedikit. Ini kayaknya nasib baik dikesampingkan ini dengan adanya dua gejolak dan fenomena ini. Sepertinya hal-hal yang prinsip ya, yang mestinya harus diperjuangkan saat ini itu seakan-akan ditutup mata, itu hilang.
Nah itu tuh seperti apa keinginan kita itu? Inilah dampak dari apa namanya gejolak-gejolak kata Pak Septriadi pertama tadi. Jadi dengan adanya gejolak ini, bahkan yang korbanin masyarakat, kebutuhan masyarakat terkesampingkan. Seperti kita lihat di banyak jalan, saya lihat dulu di 3 kecamatan, Banyuasin, Kota Bayo dan Sumbawa. Di situ masih banyak lagi jalan-jalan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama yang lebih kita lihat lagi jembatan Kuntung itu loh. Jembatan Kuntung di Kecamatan Bayo itu penghubung antara Banyuasin dengan Muara Enim itu Tidak selesai kan? sampai pada saat ini cuma ada janji politik. Bahkan yang lebih nyaris lagi, jembatan Desa Tebing Abang itu 2 jembatan berkisar 500 meter dari jantung kecamatan. Itu masyarakat minta di kalangan, minta di los-los kalangan melalui kepala desa atau ke masyarakat, pajak beli besi, pajak ngelas. Nah, di mana pemerintah kabupaten pada sana, kami berharap kepada PJ Bupati, tolong Pak PJ, tolong datang ke Kecamatan Surabaya, lihat nasib rakyat, lihat. Ini yang lebih penting. Jadi abaikan apapun yang mereka lakukan pada saat ini, apapun yang terjadi, yang penting Pak PJ harus tegas dan bekerja keras bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui bidang itu aku. Artinya dengan adanya gesekan Pak PJ jangan terganggu, Jangan terganggu. fokus. Nah, jangan mengesampingkan nasib rakyat. Ini yang lebih utama. Ini lebih utama. Daripada mengurusi masalah demo ini. Ya artinya kita menginginkan bahwa sebenarnya siapapun pemimpin Banyuasin ini, yang penting dia berpikir untuk nasib rakyat. Yang paling urgen mestinya ya, harapan-harapan itu yang dititipkan ke PJ Bupati Banyuasin, bukan persoalan inisial A itu kan tidak urgen sebenarnya kan. Kalau inisial A itu tidak begitu urgen, cukup dengan minta surat dievaluasi, itu yang lebih penting sebenarnya. Tidak cukup ada gerakan-gerakan yang sifatnya besar kan. Nah itu ya Bung, tadi cukup bagus ya Bung itu DPNI. Beliau ini kan merupakan, saya kenal ya, bahwa aktivis yang selalu getol bersuara lantang untuk kepentingan masyarakat, atau dikenal dengan uji parlemen jalanan nih. Ketua aliansi masyarakat institusi. Beliau ini saya kenal betul, beliau sudah cukup memantau APBD di Banyuasin cukup bagus. Nah dari Septriadi ya, tentu closing statement ini dari Septriadi, minta closing statementnya seperti apa harapan kita ke depan ini dengan terjadinya yaitu gejolak ini. Apa kita harus stop dulu, kita berpikir untuk ke depan Banyuasin. Baiklah, sebagai masyarakat Banyuasin, saya juga meminta kepada seluruh tokoh masyarakat Banyuasin, ASN yang ada di Banyuasin, baik itu kepala dinas, lurah, intinya biarkan sekarang PJ ini bekerja dulu. Biarkan PJ Hani ini bekerja, sebab jabatan dia ini cuma setahun. Nah, kepada masyarakat, tokoh masyarakat, ya kalau memang ada kekurangan, silakan berikan masukan buat PJ. Jadi jangan sampai ada gejolak, biarkan PJ ini bekerja. Sebab PJ ini perintah dari Presiden untuk bertugas di Banyuasin ini, dalam arti ya kalau saya pribadi saya sangat bersyukur dengan adanya PJ, orang dari kementerian yang ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin masa jabatan yang cuma setahun ini. Nah, saya menilai dari 2 bulan ini apa yang dilakukan oleh PJ ini sudah bagus, kinerjanya sudah bagus. Intinya secara administrasi dia ingin membenahi apa yang selama ini terjadi di Banyuasin. Nah, Hani juga saya melihat apa yang dikerjakan oleh mantan bupati dulu sudah bagus. Nah, cuman yang namanya manusia itu kan ada kekurangan. Nah, disitulah Pak PJ ini untuk menuntaskan apa yang selama ini terjadi permasalahan di Banyuasin ini. Nah, saya harap kepada tokoh masyarakat, ya berilah waktu untuk PJ ini untuk bekerja dulu untuk di Banyuasin ini. Sebab selama dia bekerja ini nanti ada evaluasi dari Mendagri, dari masyarakat. Nah, silakan bagi masyarakat Banyuasin yang merasa kurang puas, ya silakan kasih masukan ke beliau agar beliau bisa bekerja lebih baik untuk Banyuasin. Itu harapan saya. Mungkin itu saja perbincangan yang cukup menarik ini, dan tentunya
dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sepriadi dan Bung Epriadi yang sudah berkesempatan hadir langsung studio SWI TV Banyuasin. Tentunya saya selaku host TV kali ini undur diri. Sebelum itu, subscribe, like, and share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.